Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa tema kita pagi hari ini? Judulnya apa pengajiannya? Santri keren. Siapa yang merasa dirinya santri keren? Angkat tangan. Berarti nggak ada yang keren di sini. Sebelum antum angkat tangan, antum harus tahu santri keren itu apa. Ya. Supaya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk santri yang keren atau tidak keren. Ya. Apa itu santri yang keren? Ya. Santri yang keren adalah yang punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Santri keren adalah santri yang punya ciri khas kebaikan, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Punya ciri khas kebaikan yang tidak dimiliki orang lain. Kenapa harus ada kata kebaikan? Karena kalau hanya sekedar ciri khas, rambut pirang ciri khas nggak? Ciri khas. Rambut mohak ciri khas? Ciri khas. Ya. Celana levis sobek-sobek ciri khas bukan? Ciri khas. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan santri keren? Iya atau tidak? Enggak. Karena yang dimaksud dengan ciri khas adalah ciri khas kebaikan. Berarti banyak apa sedikit ciri khasnya? Banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, pada pagi yang berbahagia kali ini kita hanya akan membawakan 4 ciri khas santri keren. Berapa yang akan kita bahas? 4 ciri khas. Yang pertama, santri yang keren itu tahu kudet. Santri yang keren itu selalu berprinsip. Selalu berprinsip. Sudah berapa nih? Sudah 2. Yang ketiga, santri keren itu tidak mager. Apa mager? Malas gerak. Dan yang keempat, santri keren itu adalah santri yang menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri. Siapa yang bisa ngulangi 4-4-nya? Angkat tangan. Fadhal. 1. Belum. Definisi dulu deh. Definisi. Santri keren definisinya apa? Nggak tahu. Santri keren apa definisinya? Baik. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu. Antum tadi apa pertanyaannya tadi? Apa tadi pertanyaannya? Ciri khas ya. Oke. Yang pertama, tidak kudet. Terus yang kedua? Bagus. 3. Yang keempat? Oke, tidak apa-apa. Dapat.
Yang keempat, siapa yang bisa menyebutkan? Bagus. Masya Allah, Hasan. Menjaga kesucian diri. Barakallahu fiik. Oke, kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Santri yang keren itu tidak kudet. Apa itu kudet? Kurang update. Pertanyaannya, berarti santri keren itu kan selalu update. Pertanyaannya adalah update apa? Update apa? Status. Hah? Apa yang diupdate oleh santri? Apakah update berita transfer pemain Liverpool? Ya. Atau update gosip rumah tangga artis? Atau update game keluaran terbaru? Atau update berita politik? Bukan. Santri yang keren adalah santri yang selalu mengupdate sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Apa yang diupdate? Sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kalau update berita transfer pemain bola, itu bermanfaat untuk dunia atau akhirat? Dijawab. Bermanfaat untuk dunia atau akhirat? Dunia. Manfaatnya apa? Manfaat antum tahu nominal transfer pemain bola. Buat dunia antum, manfaatnya apa? Manfaat dunia itu apa sih Ustaz? Tambah ganteng. Itu manfaat dunia. Duitnya tambah banyak. Itu manfaat dunia. Pertanyaan, ketika antum tahu berita tentang nominal transfer Messi atau transfernya siapa? Ronaldo udah lewat masanya. Siapa yang sekarang? M. Solah misalnya. Anda tanya sama antum. Manfaatnya secara duniawi apa? Tambah ganteng nggak kita? Iya? Enggak. Tambah kaya nggak kita? Enggak. Terus manfaat dunianya apa? Manfaat akhiratnya apa? Nggak ada. Emang kalau kita tahu seluruh detil transfer pemain bola dalam 1 tahun ini kita masuk surga? Enggak. Maka update yang seperti itu bukan levelnya santri keren. Itu levelnya anak-anak alay. Di sini ada anak alay? Tidak ada. Di sini adalah santri keren. Apa yang diupdate santri keren tadi? Sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat? Apa coba? Apalagi kalau bukan ilmu syar'i. Santri yang keren adalah santri yang selalu mengupdate ilmu syar'i yang dimilikinya. Kenapa demikian? Karena public figure yang dijadikan sebagai panutan oleh santri keren adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri keren itu idolanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk minta tambahan banyak-banyak sesuatu kecuali ilmu. Kalau bahasa kita sekarang, beliau nggak pernah disuruh ngupdate banyak-banyak kecuali apa? Ilmu.
Nabi SAW itu nggak pernah disuruh oleh Allah untuk minta sesuatu kepadanya supaya ditambah semakin banyak, kecuali minta ilmu. Dalilnya adalah Al-Quran surat Taha ayat 114. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi ayatnya? Jangan buka Al-Quran. Surat Taha ayat 114. Gampang. Tadi udah saya sebutkan isinya kok. Ya. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Apa bunyinya? Wa qul rabbi zidni ilma. Apa bunyinya? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku. Zidni, tambahkan untukku. Ilma, ilmu. Ada nggak ayat yang berbunyi wa qur rabbi zidni mala? Ada ayat bunyinya gitu? Tidak ada. Wa qur rabbi zidni zaujah. Ada? Tidak ada. Wa qur rabbi zidni sayyarah. Ada? Tidak ada. Wa qur rabbi zidni apa lagi? Tidak ada. Baita, masna'a, tidak ada. Yang ada adalah wa qur rabbi zidni ilma. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari ke hari ilmunya semakin bertambah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati wat tarakki fil ilmi hatta tawaffahu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertambah ilmunya, selalu naik ilmunya, naik levelnya hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya santri nggak kenal yang namanya pensiun. Pensiun apa? Pensiun belajar. Solih, salah satu putranya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah bercerita. Ra'a rajulun ma'a Abi Mahbarah. Pada suatu hari ada seseorang yang melihat, ini kok suaranya gini ya? Apa? Ada dengungnya, kenapa nih? Pada suatu hari ada seorang melihat ayahku. Siapa ayahnya Solih? Imam Ahmad. Membawa mahbarah. Apa itu mahbarah? Mahbarah itu adalah alat tulis. Kalau kita apa sekarang? Pensil, apa lagi? Pulpen. Imam Ahmad kemana-mana bawa pena. Pena buat apa? Nulis. Nulis ilmu. Kemana-mana Imam Ahmad bawa pena, bawa kertas. Yang kertas itu dipakai untuk nulis. Begitu melihat Imam Ahmad, seorang imam besar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, membawa pena kemana-mana, membawa kertas kemana-mana untuk menulis ilmu, maka orang itu bertanya kepada beliau, ya Aba Abdillah, anta waqad balagta hadzal mablag. Wahai imam, engkau kan sudah mencapai derajat setinggi ini. Engkau kan sudah terkenal kemana-mana. Ilmumu kan sudah tinggi banget. Wa anta imamul muslimin. Dan engkau adalah imamnya kaum muslimin. Engkau adalah panutan untuk seluruh umat Islam. Kok kemana-mana masih bawa apa? Pulpen sama kertas.
Faqala, maka beliau maka beliau rahimahullah Imam Ahmad berkata, minal mahbarati ilal maqbarah. Siapa yang bisa menerjemahkan? Minal mahbarati ilal maqbarah. Hah, dapat hadiah. Minal mahbarati ilal maqbarati. Ustadz boleh deh, Ustadz. Musyrif juga boleh, musyrif. Mana musyrifnya? Musyrifnya nggak hadir? Oh iya. Apa itu? Dari pena ini sampai ke kuburan. Maksudnya gimana? Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadhal. Minal mahbarati ilal maqbarah. Saya akan bawa pena ini sampai ke kuburan. Artinya, saya akan belajar terus sampai mati. Itu siapa tadi yang ngomong? Imam Ahmad. Antum sama Imam Ahmad. Ilmunya banyakan mana? Hah? Imam Ahmad. Orang selevel Imam Ahmad kemana-mana masih bawa pena, bawa kertas. Ana dan antum kemana-mana bawa HP. Ustadz kan HP-nya buat nyatet, Ustadz. Atau buat nonton YouTube. Kan yang ditonton kajian, Ustadz. Antara nonton kajiannya sama anunya lebih banyak mana? Lebih banyak anunya. Oke, maka antum harus selalu update ilmu. Contoh ya, yang belum hafid 30 juz, angkat tangan. Angkat tangan, yang tinggi. Berarti cukup antum harus update tambah hafalan. Sampai berapa juz? 30 juz. Berarti nggak ada pensiun menghafal Al-Quran. Selama kita belum hafal 30 juz, maka kita update terus hafalan kita sampai 30 juz. Kalau yang udah 30 juz, diupdate. Diupdate murojaahnya. Supaya naik ke level hafidh yang mutqin. Jadi nanti ketika ditanya sama orang, gimana? Sudah hafal berapa juz? Jangan jawabannya pernah hafal. Kan banyak itu santri yang ditanya, udah berapa juz? Pernah hafal 10 juz. Yang sekarang yang mungkin berapa? Ya paling tinggal setengah. Jangan kayak gitu. Maka sudah hafal 30 juz, harus terus diupdate. Apa yang diupdate tadi? Murajaahnya supaya menjadi hafidh yang mutqin. Oke. Alhamdulillah Ustaz, ana sudah mutqin. Bahkan sudah punya sanad. Perlu diupdate? Perlu diupdate enggak? Perlu. Enggak perlu. Masya Allah. Berarti kalau orang sudah hafal Quran, mutqin, punya sanad, enggak perlu update lagi? Perlu. Update apa? Apa yang diupdate? Pemahaman dia terhadap ayat-ayat yang dihafalnya. Dia mengupdate tafsir dari ayat-ayat tersebut. Dia baca tafsirnya. Sehingga dia itu nggak cuma ngapal, tapi ngapal dan paham. Oke. Alhamdulillah Ustaz. Ana sudah hafid, terus sudah apa lagi? Mutqin, dan sudah paham. Perlu diupdate. Update apa? Amalnya. Praktek terhadap ayat-ayat yang sudah dia kuasai tersebut. Berarti sampai kapan kita update itu? Sampai kapan update-nya? Kata Imam Ahmad, minal
mahbarati ilal maqbarati. Berarti ini kalimat harus dihafal ya. Apa tadi kalimatnya? Minal mahbarati ilal maqbarati. Minal mahbarah ilal maqbarah. Apa kalimatnya tadi? Minal mahbarah ilal maqbarah. Kita akan terus belajar sampai kita mati. Oke. Update ilmu itu apa cuma update ilmu Al-Quran? Kok sepi? Cuma update ilmu Al-Quran aja? Enggak. Termasuk juga update ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh. Hadis. Apa lagi? Fikih. Apa lagi? Tauhid. Apa lagi? Sirah. Apa lagi? Usul fikih, mustalah hadis. Update terus. Ya. Jangan pernah berhenti. Ustaz, kalau ada teman kita yang males-malesan ngupdate ilmu, apa yang mesti kita lakukan? Kita ikuti atau tidak? Tidak. Kalau seandainya di pondok kita ini ada santri yang males-malesan ngupdate ilmu syar'inya, yang lainnya pada ngapal, dia malah ngupil. Ya. Yang lainnya pada sibuk baca, malah dia tidur. Apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan, anak ini harus kita bawa arus santri-santri yang selalu mengupdate ilmu syar'inya. Jangan yang lainnya malah terbawa arus anak ini. Berarti anak ini harus dipengaruhi atau mempengaruhi? Harus dipengaruhi. Jadi jangan biarkan satu santri, dua santri, tiga santri yang males-malesan ini mewarnai sekian puluh atau ratus santri yang baik-baik. Justru santri yang nggak benar ini harus dibawa arus untuk menjadi santri yang benar. Bukan santri yang benar dibawa arus sama santri yang nggak benar. Mereka harus menjadi minoritas, jangan menjadi mayoritas. Syukur-syukur yang minoritas ini kemudian terbawa sama yang mayoritas. Oke, ini ciri yang keberapa? Ciri yang keberapa? Pertama. Apa ciri yang pertama? Ndak kudet. Apa kudet? Kurang update. Berarti santri itu keren, selalu update. Apa yang diupdate? Ilmu syar'i. Ciri khas yang kedua. Apa tadi? Selalu berprinsip. Santri yang keren itu bukan santri yang gampang terbawa suasana yang ada di sekitarnya. Ada sebuah perumpamaan dalam bahasa Indonesia tentang orang yang nggak punya prinsip. Bagaikan air di atas daun talas. Bagaikan air di atas daun talas. Tahu daun talas? Talas tahu nggak talas? Talas itu adalah tanaman yang daunnya lebar-lebar. Itu kalau kita taruh air di atasnya, air itu kemana kita miringkan daun tersebut, maka airnya akan miring ke arah itu. Artinya air itu tidak menetap di satu posisi. Jadi kalau kita miringkan ke kanan, maka airnya ke kanan. Kalau kita miringkan ke kiri, airnya kemana? Ke kiri.
Berarti perumpamaan tadi menggambarkan tentang orang yang nggak punya prinsip. Pokoknya dia cuma ikutan. Ya. Temennya ada yang pakai cukuran gaya jalan tol Kutu, tahu? Cukuran gaya jalan tol Kutu, tahu? Jadi cukur gitu ya, terus di sini dikasih apa? Dikasih jalan tol Kutu. Ya, jadi dibikin apa? Dibikin jalan tol gitu. Buat lewat apa? Lewat apa tadi? Kutu. Tahu kutu? Kutu rambut. Jadi dibikin jalan buat kutu rambut. Terus nanti ada lagi muncul gaya baru. Ya, ada pentolnya di sini. Ada rambut pentol. Tahu pentol? Pentol. Jadi gulung di sini. Nanti ikut-ikutan kayak gitu. Di besoknya lagi ada muncul gaya mohak. Tahu mohak? Mohak yang kayak gini nih. Oh, kayak gitu. Ikut-ikutan. Besoknya lagi ada orang muncul pakai gaya rambutnya disemir warna apa tadi? Oranye. Ya, ikut-ikutan. Ini santri yang nggak punya apa tadi? Prinsip. Terus santri yang punya prinsip itu yang seperti apa? Santri yang punya prinsip adalah santri yang tidak pernah puas dengan pencapaian nilai akademiknya. Yang tidak pernah puas dengan pencapaian ilmu akademiknya, nilai akademiknya, sampai dia mempraktekannya dalam keseharian. Sampai dia mempraktekkannya di dalam keseharian. Santri yang tidak pernah puas dengan nilai akademiknya sampai dia mempraktekkannya dalam keseharian. Nilai akademik itu apa? Prinsip akidah Ahlus Sunnah di dalam kesehariannya. Dia akan meniru Abul Anbiya wa Imamul Hunafa. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid. Yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun saat itu beliau sendirian di muka bumi. Sendirian di muka bumi. Untuk berpegang dengan tauhid ini. Dan beliau harus melawan hegemoninya Namrud dan ribuan bala tentaranya. Dan dia diancam untuk dibakar di api yang begitu besar. Beliau tetap istiqamah di atas akidah. Akidah itu enggak cuma nilai di rapot. Rapotnya akidah nilainya 10. Akan tetapi enggak punya prinsip dalam kesehariannya. Gampang ikut-ikutan dengan apa yang ada di lingkungannya. Padahal yang ada di lingkungannya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Maka ini bukan santri yang keren. Dia melihat, Masya Allah, Alhamdulillah. Fikihnya nilainya berapa? 9. Masya Allah. Keren atau tidak? Keren, 9. Tapi apakah dia puas dengan pencapaian tersebut? Enggak. Sampai dia mempraktekkan ilmu fikihnya di dalam kesehariannya. Ketika sholatnya berusaha untuk memenuhi rukun-rukunnya yang sudah dia pelajari di dalam ilmu fikih.
Dia berusaha untuk memenuhi wajib-wajibnya yang sudah dia pelajari di dalam ilmu fikih. Bahkan dia berusaha untuk mengamalkan sunnah yang ada di ilmu fikih yang pernah dia pelajarinya. Sholatnya berusaha untuk khusyuk. Sesuai dengan apa yang dia pelajari di kelas. Itu namanya santri yang keren. Gak cuma sekedar prestasi akademiknya yang tinggi, akan tetapi juga prestasi ibadahnya yang luar biasa. Apalagi kelasnya semakin tinggi. Kelas yang paling tinggi di sini, kelas berapa? Kelas berapa? 12. Berarti semakin tinggi kelasnya, softnya semakin di depan atau di belakang? Semakin di depan. Itu santri keren. Jadi jangan sampai semakin tinggi kelasnya, softnya semakin ke belakang. Akhirnya yang di depan diisi santri kelas 7. Jangan. Masa ilmunya semakin banyak? Nah, kalau kelas 12 berarti kan ilmunya lebih banyak dari kelas berapa tadi? Kelas 7. Masa ilmunya lebih banyak? Softnya lebih belakang, gimana sih? Gak keren. Ya. Santri yang keren itu adalah santri ilmunya nambah, maka ibadahnya pun juga nambah. Oke. Akhlak. Ya. Nilainya 9. Jangan puas sampai kita mempraktekkan akhlak tersebut di dalam kehidupan keseharian kita. Di pondok apa di rumah? Di pondok apa di rumah? Dua-duanya. Di pondok sambil di majelis taklim berusaha untuk menjaga adabnya. Nulis seperti antum ini, Masya Allah. Ya, nggak ngantuk, nggak ngobrol sendiri. Ya, di kelas gitu juga atau tidak? Sama. Ya. Ustadznya belum datang, ngapain? Ngapain? Kalau ustadznya belum datang, ngapain? Bikin pesawat ustadz, diterbangin. Enggak. Ngobrol ustadz, bengong. Enggak. Santri yang keren adalah ustadznya belum datang, dia akan memanfaatkan waktu itu untuk membaca, untuk diskusi, untuk murojaah. Itu baru keren. Ini di pondok. Di rumah. Akhlaknya dipakai nggak? Dipakai. Bahkan sebelum pulang di rumah, dalam perjalanan menuju ke rumah, di atas kendaraan, entah itu bus, entah itu kereta, entah itu ada yang pakai pesawat pulangnya? Ada. Di atas pesawat, dia tetap mempraktikkan adab. Adab berpakaian misalnya. Jadi nggak kok kemudian mentang-mentang sudah keluar dari pondok, langsung celananya dibikin apa? Isbal. Ya. Begitu keluar dari pondok, mungkin ada santri, nggak ada santri putri di sini ya? Nggak ada. Ngomongnya nggak sopan lagi. Jangan. Prinsip itu bukan seperti kaos kaki. Kaos kaki, kapan kita lepas boleh, kapan kita pakai boleh. Prinsip itu bukan seperti kaos kaki. Kapan kita pakai, kapan kita lepas, sekehendak kita. Bukan. Ketika di mall pun, dia akan mempertahankan identitas santrinya. Antum ketika di mall, pakai baju sopan kayak gini nih, malu nggak? Malu nggak? Enggak. Jadi jangan kemudian kita masuk ke mall, wah masa pakai baju kayak gini, kampungan. Enggak. Ya. Kita harus punya identitas. Dan kita bangga, bukan sombong ya. Pede, percaya diri. Dengan identitas kesantrian kita. Jangan identitas kita luntur ketika kita masuk mall. Ketika kita masuk objek wisata. Jangan. Ya. Santri yang keren gak seperti itu. Ya. Oke. Itu ciri yang keberapa? Ciri yang kedua.
Ciri yang ketiga, apa tadi? Tidak mager. Bismillah. Apa artinya mager? Malas gerak. Berarti kebalikannya, Bah. Santri selalu aktif. Mager kebalikannya apa? Aktif. Aktif dalam kebaikan. Itu maksudnya. Aktif berarti selalu melakukan kebaikan. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah ayat 7. Fa'idha faraghta fansab. Setelah engkau melakukan sebuah aktivitas kebaikan, maka lanjutkanlah dengan aktivitas berikutnya. Berarti santri itu punya waktu untuk bengong nggak? Punya waktu untuk bengong nggak? Nggak punya. Santri itu nggak punya waktu untuk ngalamun. Santri itu nggak punya waktu untuk nganggur. Contoh nih, waktu-waktu yang biasanya santri bengong, kapan? Antara adzan dengan apa? Iqamah. Ana heran dengan santri yang antara adzan dengan iqamah bengong. Ana heran. Kenapa? Karena antara adzan dengan iqamah itu waktu yang biasa atau waktu yang spesial. Waktu yang super spesial. Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dengan iqamah itu nggak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau nggak ditolak akan diapain? Akan dikabulkan sama Allah. Antara azan dengan iqamah itu waktu yang istimewa, waktu yang spesial. Maka jangan sampai antara azan dengan iqamah bengong. Kalau nggak bengong ngapain? Ngantuk. Kalau nggak ngantuk ngapain? Ngobrol. Ya. Itu penyakitnya sebagian santri. Berarti kalau antara adzan dengan iqamah ngapain yang benar? Baca Quran. Apa lagi? Doa. Apa lagi? Zikir, murojaah, menghafal, nambah hafalan baru. Di sini kalau makan ngantri nggak? Ngantri. Panjang nggak antriannya? Berapa ratus meter? 4 meter. Ana dulu ketika kuliah di Madinah, itu ngantrinya itu sekian puluh meter sekali makan. Panjang antriannya. Iya kalau misalnya suasananya adem-adem gitu. Enggak, suasana itu sampai dari mungkin ruang makannya mungkin berapa kalinya lapangan ini. Gede banget. Ya, karena buat sekian ribu mahasiswa kan. Antriannya itu mulai dari loket ngambil nasi sampai keluar dari bangunan tersebut. Berdirinya 5 menit mungkin. Atau bahkan sampai 10 menit atau seperempat jam. Ngapain? Ngapain? Bengong? Enggak. Bawa buku. Bawa buku. Buku apa Ustaz? Buku hadis. Lumayan. Satu antrian dapat 1 hadis. Jalan dari kamar ke masjid. Sama. Lebih jauh lagi jalannya. Kampusnya sekian hektar. Di sini sekian hektar. Dari kamar menuju ke masjid. Itu lama jauh. Jalannya bisa 5 menit. Ngapain? Ya bawa buku. Atau bawa Al-Quran. Di jalan sambil ngapain? Sambil ngapalin Al-Quran. Sehingga sampai ke masjid. Alhamdulillah lumayan nambah 1 ayat. Perjalanan
dari kampus ke Masjid Nabawi. Lumayan, pakai bus. Seperempat jam, 20 menit, ngapain? Bengong. Sayang. Ya. Murojaah, ngulangin. Ya. Dulu pas zaman anak itu belum zamannya banyak HP. Sehingga biasanya kita, ya, kalau perjalanan ke Masjid Nabawi itu kan berangkatnya habis asar, pulangnya habis isya. Ya, busnya itu masih bus lama. Jadi belum ada lampunya bus itu. Kalau ba'da asar masih terang. Kenapa? Karena bisa dapat apa? Cahaya yang ada di luar. Kalau habis isya gelap. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau baca nggak ada penerangan. Apa yang kita lakukan saat itu? Yang kita lakukan adalah ngerekam hafalan tadi. Ya. Pakai MP4 atau MP3 saat itu, alat rekam. Kemudian selama 10 menit, 15 menit dari Masjid Nabawi ke kampus, kita pasang headset, kemudian kita dengerin hafalan itu. Murojaah. Ya. Jadi nggak ada waktu kosong buat santri itu. Santri itu selalu sibuk dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Termasuk ikut kegiatan ekstrakurikuler pondok. Tidak masalah. Ada ekstra di sini? Apa ekstranya? Apa? Mana? Terus apa lagi? Silat. Apa lagi? Futsal. Tidak apa-apa. Daripada, ngapain tadi? Bengong. Kalau sudah bengong, itu biasanya mikirnya yang enggak, apa yang iya. Kalau sudah bengong, biasanya yang dipikirin yang enggak, apa yang iya. Yang enggak. Berarti mikirin yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Kapan dia bisa kabur? Mikirnya itu yang enggak. Ya. Makanya jangan biarkan kepala kita kosong. Tidak apa-apa, silakan ikut ekstra. Pada asar, waktunya olahraga, silakan olahraga. Tidak masalah. Daripada, ngapain tadi? Bengong. Ya. Oke. Santri yang aktif, dia akan aktif di pondok atau di rumah? Ketika di pondok atau ketika liburan? Dua-duanya. Bagus. Santri yang keren. Bukan hanya aktif ketika di pondok. Ketika di rumah pun dia aktif. Aktif ngapain? Makan, tidur, main HP. Begitu? Enggak lah. Masa santri keren kerjaannya kalau di rumah cuma makan, tidur, main HP? Enggak. Santri yang keren adalah santri yang ketika liburan dia aktif untuk berbakti kepada orang tuanya. Kenapa Ustaz? Karena dia waktunya lebih banyak di pondok. Dalam 12 bulan, 1 tahun, dia di rumah berapa bulan? Di total nih ya, 2 bulan. Di total semua liburan jadi berapa? 2 bulan. Berarti waktunya di pondok berapa bulan? 10 bulan. Anak tanya, 10 bulan sama 2 bulan banyakan mana? 10. Berarti waktu kita untuk berbakti secara langsung dengan orang tua kita cuma berapa? 2 bulan. Maka kita kejar ketertinggalan kita untuk berbakti kepada orang tua saat 2 bulan itu. Maka ketika di rumah, kita berusaha untuk membantu orang tua kita. Kita cuciin baju orang tua kita. Begitu? Begitu atau tidak begitu? Antum kalau di rumah, dicuciin apa nyuciin? Dicuciin. Nyuciin. Masya Allah. Masya Allah. Nyuciin siapa? Bajunya siapa? Sendiri atau baju orang tua juga?
Dua-duanya, Masya Allah. Itu baru keren. Masa santri segede antum, bajunya masih diapain? Dicuci. Ustadz, kan udah ada mesin cuci. Justru karena sudah ada mesin cuci, nggak usah susah-susah. Zaman kita dahulu, belum banyak mesin cuci. Terus gimana nyucinya? Pakai tangan. Masih ada yang nyuci kayak gini? Masih ada? Nggak ada kan? Yang ada cuma dimasukin kemana? Mesin cuci. Dulu kita itu masih pakai tangan kayak gini. Yang susah, nggak hilang-hilang, pakai apa? Pakai sikat. Sekarang ini tinggal masukin ke mesin cuci, ditinggal, ya. Nanti sekian menit sudah jadi, tinggal dijemur. Lebih gampang hari ini. Ya. Jadi ketika di rumah, dia akan aktif. Aktif untuk membantu orang tuanya, nyuciin bajunya, nyapu rumah, ngepel rumah, bersih-bersih rumah, ngelap jendela. Coba anak tanya sama antum. Jendela rumah antum. Terakhir antum lap kapan? Kayaknya nggak pernah deh Ustaz. Bukan terakhir kapan? Nggak pernah. Berarti debu yang ada di jendela rumah antum sudah berapa sentimeter? Nah, bukan berapa senti. Coba sekali-kali deh. Antum pulang, saat nanti pulang ke rumah, antum bikin tulisan di jendela rumah. Bisa nggak? Bisa. Saking apanya? Saking tebelnya debu yang ada di jendela rumah kita. Itu ketika liburan yang aktif. Ya. Cuma aktif di rumah aja Ustaz. Enggak. Aktif bersilaturahim. Aktif bersilaturahim. Kepada kakek kita. Kepada nenek kita. Kepada paman kita. Kepada bibi kita. Aktif silaturahim. Aktif apa lagi Ustaz? Aktif berkunjung kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Sambil bawa oleh-oleh dari Bekasi. Apa oleh-olehnya dari Bekasi? Apa? Dodol. Ya. Bawa ke guru-guru kita, guru SD kita. Datang ke mereka. Maaf Pak, ini ada oleh-oleh dari Bekasi. Oh Masya Allah, terima kasih ya Nak. Ya, masih ingat sama Bapak? Iya Pak, masih ingat. Kemarin baru ngaji santri keren. Katanya suruh mendatangi guru-guru. Itu baru santri yang keren. Ya. Gak cukup sampai di situ. Lihat ada musola di samping rumah, ada masjid di samping rumah. Anak-anaknya, anak-anak TPQ-nya banyak, gurunya cuma satu orang. Antum datang, Ustaz, boleh nggak saya bantu untuk ngajari anak-anak ini? Oh, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Tapi di sini nggak dibayar. Gimana jawabannya antum? Hah? Oh, nggak jadi deh. Gitu. Apa jawabannya? Wah, di sini nggak dibayar. Gimana jawaban antum? Nggak apa-apa. No problem. Ya. Saya datang ke sini untuk berbagi ilmu. Ya. Pokoknya santri yang keren. Mau di masjid, mau di rumah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Itu baru santri keren. Siap? Oh diam aja. Siap? Nah gitu dong. Semangat. Kan udah yang keempat ini. Udah mau selesai. Apa ciri yang keempat? Selalu menjaga kesucian diri. Prinsip yang keempat, santri yang keren adalah santri yang selalu menjaga kebersihan dirinya. Yang dimaksud di sini kebersihan jiwa atau kebersihan raga? Jiwa dan raga. Yang dimaksud di sini adalah kebersihan lahir atau kebersihan batin? Lahir dan batin. Yang dijaga kebersihannya, kebersihan luarnya atau dalamnya? Luar dan dalamnya. Yang dijaga kebersihannya, kebersihan penampilan luarnya atau kebersihan hatinya? Dua-duanya. Jadi santri yang keren adalah santri yang berusaha untuk menjaga kebersihan luar dan dalamnya.
kesucian jiwa dan raganya. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Surat apa? An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yawuddu min absarihim. Terus wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Berarti kita disuruh sama Allah berapa hal? 2. Yang pertama ngapain? Menundukkan pandangan. Alias nggak boleh jelalatan. Nggak boleh ngapain? Jelalatan. Nggak boleh mata keranjang. Ya, tahu mata keranjang? Ada cewek lewat melotot, itu namanya mata keranjang. Ya. Kita disuruh sama Allah untuk apa? Ghaddul basar. 1. Yang kedua suruh ngapain tadi? Menjaga kemaluan. Ya, menghindari zina. Apa alasannya? Perhatikan. Dzalika azka lahum. Karena ketika engkau menjaga pandangan matamu dan menjaga kemaluanmu, itu akan lebih suci buat diri kalian. Berarti tujuannya adalah menjaga kesucian diri kita. Kalau kita pengen rumah tangga kita terjaga kesuciannya, nanti ketika berumah tangga, punya suami, punya istri, pengen rumah tangganya suci, terjaga kehormatannya, maka dimulailah dari sekarang. Jaga kesucian diri kita. Orang yang berusaha menundukkan pandangan matanya, hatinya akan gelisah atau tenang? Gelisah atau tenang? Tenang. Orang yang ada cewek lewat, terus dia tundukkan pandangan matanya, hatinya akan tenang. Berarti kebalikannya apa? Kalau dia tidak tundukkan pandangan matanya, maka hatinya akan gelisah. Menundukkan pandangan mata itu di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Di dunia nyata itu di mall. Di mana lagi? Di jalan. Di mana lagi? Di alun-alun. Di stasiun. Itu namanya dunia nyata. Kalau dunia maya di mana? HP. Punya IG, jangan buka hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Itu namanya menjaga pandangan mata. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita tidak menjaga pandangan mata kita, pasti akan gelisah. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena orang yang tidak menundukkan pandangan mata, ada 2 kemungkinan akibatnya. Ada 2 kemungkinan akibatnya. Yang pertama, dia punya kesempatan untuk berzina. Jelalatan, terus dia punya kesempatan untuk berzina. Apa yang dia lakukan? Dia akan berzina. Untuk memuaskan nafsu dan syahwatnya. Ketika dia berzina, dia telah menodai kesucian dirinya dan kesucian orang lain. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi orang yang tidak terbiasa ghaddul basar, maka kemungkinan yang pertama dia punya kesempatan untuk berzina. Punya duit, ya. Punya kesempatan, ya. Minim keimanan, maka dia akan berzina. Ketika dia berzina, kesucian dirinya rusak. Dan kesucian orang lain, partner zinanya juga rusak. Kemungkinan yang kedua,
dia tidak punya kesempatan untuk berzina. Karena nggak punya duit, ya, karena diawasin, karena macam-macam lah. Apa akibatnya? Hatinya akan gelisah. Hatinya akan gelisah. Kenapa gelisah, Ustaz? Karena pengen melakukan sesuatu, nggak bisa melakukannya. Akhirnya kepikiran terus. Mikirin enggak itu ya mikirin cewek. Ya. Bayangin cewek, itu mikirin yang enggak. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dia tidak menundukkan pandangan matanya. Menundukkan pandangan mata itu di pondok atau di rumah? Dua-duanya. Ya. Jadi kalau di rumah, walaupun kita boleh pegang HP, jangan pernah berpikir bahwa gonta-ganti password di HP atau di aplikasi yang ada di HP kita, jangan pernah berpikir bahwa itu akan menyelamatkan kita di hadapan Allah SWT. Kan ada sebagian orang supaya nggak ketahuan apa yang dia buka di HP-nya oleh orang tuanya, oleh istrinya, oleh suaminya, maka dia bikin apa? Password. Dan passwordnya susah banget. Sampai yang bikin password lupa. Saking apanya? Saking susahnya. Gak cukup hanya HP-nya yang dikasih password. Seluruh aplikasi yang ada di HP-nya dia bikin password. IG-nya ada passwordnya. Terus apa lagi? FB-nya ada passwordnya. Semuanya dikasih password. Jadi gak cukup hanya satu password di HP. Gak cukup sampai di situ. Akunnya dia ganti-ganti terus. Ya. Akun yang buat buka IG, dia ganti-ganti terus. Supaya tidak terlacak sama orang tuanya. Ketika Anda melakukan itu semua, supaya nggak ketahuan sama orang tua, atau sama ustadz, atau sama yang lainnya. Apakah itu artinya malaikat yang nulis seluruh amalan yang kita kerjakan, seluruh perbuatan yang kita kerjakan, nggak tahu passwordnya? Tahu nggak? Tahu. Dan itu ditulis sama malaikat tersebut. Saat ganti password untuk melindungi keburukan dan kejahatan kita, itu diketahui sama malaikat dan ditulis sama malaikat. Oke Ustaz, Ana nggak ganti-ganti password, Ana cuma clear history. Ngapain? Clear history. Menghapus jejak digital di HP. Supaya ketika diperiksa sama orang tua, atau diperiksa sama istri, atau diperiksa sama suami, oh Masya Allah, bersih, gak ada apa-apanya. Karena habis di clear history. Apakah itu akan menghapus jejak-jejak kita di catatan para malaikat? Tidak. Bahkan ketika kita nge-flash HP tersebut, supaya terhapus semuanya data-data yang ada di HP kita, selama kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan menghapuskan catatan para malaikat. Maka waspadalah. Kita ulangi ya. Ada berapa prinsip? Apa yang pertama? Tidak apa? Kudet. Yang kedua? Selalu berprinsip. Yang ketiga? Gak mager. Yang keempat? Selalu menjaga kesucian diri. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena masih ada agenda yang lain yang harus diselesaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.